Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita awali perkuliahan selanjutnya dalam mata kuliah matrikulasi bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran yang ke-11 ad-darsul hadi asyar, yaitu pelajaran yang ke-11 tentang al-jumlatu wa anwa'uha. Al-jumlah wa anwa'uha. Al-jumlah di sini diartikan di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat, dan wa anwa'uha, dan berbagai jenisnya. Coba dilihat di main map depan kali ini. Jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu biasanya lazimnya terdiri dari isim mubtada, isim marfu fi awal jumlah, dan khobar. Sedangkan jumlah fi'liyah lazimnya susunannya itu terdiri dari pola fi'il dan fa'il. Fi'il verb dalam bahasa Inggrisnya, fa'il atau sebagai subjeknya. Kalau dalam tarkib atau pola bahasa Indonesia, fi'il disebut sebagai kata kerja dan fa'il disebut sebagai subjeknya. Contoh yang ada di sini untuk jumlah ismiyah, untuk jumlah yang ismiyah adalah yang terdiri dari pola mubtada dan khobar. Muhammadun hadirun. Muhammad hadir. Muhammad hadir. Ini terdiri dari pola mubtada dan khobar. Dan berikutnya adalah jumlah contoh dari jumlah fi'liyah dengan pola fi'il dan fa'il, kata kerja dan subjeknya. Contoh di sini hadara Muhammadun. Hadara adalah kata kerja dan ini adalah bentuk dari fi'il madhi. Telah hadir seorang yang bernama siapa? Bernama Muhammad. Hadara Muhammadun. Pola yang mudah kita pahami dari jumlah, pembagian jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah yang ilmiah, itu adalah bahwasanya kedua kalimat ini itu diawali. Kenapa disebut sebagai jumlah ismiyah? Karena kalimat tersebut diawali, di dalam kalimat tersebut diawali dengan isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan apa? Dengan fi'il atau dengan kata kerja, maka disebut sebagai jumlah fi'liyah. Baik, sampai di sini bisa dipahami apa perbedaan antara jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Ya, harapan saya bisa dipahami. Kalau sudah dipahami, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Selanjutnya di halaman setelahnya kita akan mendapatkan satu bacaan tentang as-safar. As-safar dimaknai dengan perjalanan safar atau perjalanan yang dilakukan seorang ke tempat yang jauh. Dalam bacaan ini, sebelum kita akan melihat bacaan tersebut, kita membaca bersama-sama bacaan tersebut. Di dalamnya sebelumnya ada al-mufradatul jadidah, mufradat yang baru. Silakan bisa didengarkan dan nanti bisa diikuti. Qadimun. Ulangi, qadimun.
ta'iratun, matar. Khattun, jamaknya adalah khututun. Haqibah, malbasun, jamaknya malabis. Tadkiratun, jamaknya adalah apa? Tadakir. Ini fi'il, kata kerja. Takallama, yatakallamu. Aqama, yuqimu. Funduk. Apakah sudah dipahami mufradat keseluruhannya? Mufradat jadidah atau mufradat yang baru dalam bacaan ini nanti yang bertemakan tentang as-safar. Qadim, saya datang ataupun datang. Qa'iratun, pesawat. Matar, bandara. Khattun, khutut, garis. Haqibah, tas koper. Malbasun, jamaknya malabis, pakaian. Tadkirah, tadakir, jamaknya tadakir, artinya adalah tiket. Takallama yatakallamu, artinya berbicara. Aqama yuqim, bermukim. Funduk, artinya adalah hotel. Upayakan mufradat jadidah ini bisa dikuasai dan bisa dihafalkan. Selanjutnya adalah dalam bacaan ini nanti atau dalam materi ini tentang al-jumlah wa anwa'uha. Nanti di sini ada beberapa istilah yang akan kita sering gunakan. Al-mustalahatul jadidah, istilah yang baru. Kita akan mendengarkan istilah jumlah, musnad, musnad ilaih. Jumlah tadi di awal sudah kita pahami, artinya adalah sebuah kalimat. Musnad ini artinya bersandar, bertopang. Musnad ilaih, ya, bertopang, bersandar kepada sesuatu hal. Jumlah ismiyah, jumlah atau kalimat ismiyah yang diawali dengan isim. Jumlah fi'liyah, jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Mufid, mufid di sini adalah artinya adalah apa? Berfaedah, berguna. Mubtada, yaitu isim marfu fi awal jumlah, yaitu isim rofa yang berada di awal kalimat. Khabar, dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan khabar, bisa dikatakan kata keterangan. Fi'alun, kata kerja. Fa'il, subjek atau pelaku. Diharapkan semuanya bisa memahami istilah-istilah baru dalam pembahasan kali ini. Baik, silakan kita membaca bersama materi tentang safar. Jamilun tabibun sudaniyun. Jamil tabibun sudaniyun. Bisa dipahami? Jamil, tabib. Apa makna tabib? Tabib, dokter. Sudani. Nah, Sudani di sini dinisbahkan, ini diartikan kepada dia berkewarganegaraan Sudan. Jadi diartikan di sini adalah Jamil, seorang dokter yang berkewarganegaraan Sudan. Qadimun minas Sudani ila Saudiyah. Jamil ini datang dari negara Sudan ke Arab Saudi, Saudiyah. Jamilun qadimun lil umrati. Jamil qadim lil umrah. Jamil datang lil umrah. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah umrah. Wa usratuhu, dia dan keluarganya, ala ta'iratil khututis Saudiyah. Dia dan keluarganya di maskapai penerbangan As-Saudiyah. Raqmur rihlah arba'ah talatah arba'ah. Adapun nomor penerbangannya dengan nomor 434. Sambil sini bisa dipahami. Ya, kita teruskan. Faqada jamilun haqibatan kabiratan. Faqada yaqidu.
Ini adalah fi'il yang artinya kehilangan. Ya. Faqada jamilun haqibatan kabiratan. Jamil kehilangan. Apa yang kehilangan? Yaitu sebuah tas koper yang bagaimana ukurannya? Besar. Tas koper haqibatan kabiratan yang berukuran besar. Wa haqibatan saghiratan, dan juga tas yang kecil, saghirah. Adiddu minal kabir, antonim atau lawan kata dari kabirah yaitu apa? Saghirah. Fi matari Jeddah. Hilangnya di mana? Di matari Jeddah. Fi matari Jeddah, di bandara Jeddah. Fil haqibah al-kabirah, fi harfu jar artinya di dalam, al-haqibah tas koper, al-kabirah di dalam tas koper yang besar, malabisuhu wa malabisul usrah, yaitu ada atau terdapat di dalamnya adalah apa? Pakaian-pakaiannya dan juga pakaian keluarganya. Wafil haqibah as-saghirah, sedangkan di dalam tas yang kecil, kutubun wa tadzakir, kitab-kitab, ini jamak dari kitabun, jamaknya adalah kutub, wa tadzakir, dan tiket. Tadzkirah jamaknya adalah tadzakir. Ya. Takallama jamilun ma'al muwazzafi. Takallama, ya takallamu artinya adalah berbicara, jamil ma'al muwazzaf. Takallama jamilun ma'al muwazzaf, berbicara jamil dengan seorang pegawai. Wa intazara, dan jamil menunggu fil matari, menunggu di bandara, salata sa'atin. Jamil menunggu di bandara berapa jam? 3 jam. Salata sa'atin. Akhdaral muwazzaful haqibatal kabirata. Pegawai tersebut, pegawai yang berada di bandara, mendatangkan, akhdara mendatangkan, al-haqibah al-kabirah, mendatangkan, menghadirkan tas yang besar, wal haqibah as-saghirah, tas yang kecil. Zahaba jamilun wa usratuhu ila Makkah. Pergi, Jamil pergi bersama keluarganya ke Makkah. Wa qamatil usratu, keluarga dan keluarga Jamil bermukim fi fundukin qaribin, di sebuah hotel qarib minal masjidil harami syahran. Jangan lupa kalau ada kata qarib, huruf setelahnya pasti min, qarib min. Begitu juga sebaliknya, ba'id an qaribin minal masjidil harami syahran. Keluarga Jamil menetap, keluarga Jamil bermukim, keluarga Jamil di sebuah hotel dekat dari apa? Dari Masjidil Haram. Berapa lama? Syahron, yaitu selama 1 bulan. Huwa sa'idun wal usratu sa'idatun aidon. Jamil senang, dia senang, wal usratu sa'idatun aidon. Begitu juga dengan keluarga dari Jamil. Sampai di sini bisa dipahami bacaan tentang as-safar, itu sebuah perjalanan yang berisikan tentang apa? Perjalanan musafir Jamil bersama keluarganya menunaikan ibadah umrah ke mana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Di dalam kalimat atau bacaan ini terdapat kalimat-kalimat yang polanya itu adalah pola dari kalimat atau bentuk kalimat, yaitu jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah.
nanti kita akan lihat kalimat-kalimat yang mana saja yang termasuk dalam bacaan ini, as-safar ini, yang termasuk dalam kalimat atau jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Ya. Di dalam halaman berikutnya ada beberapa bagan. Di sana dijelaskan tentang kalimat-kalimat dalam bacaan as-safar yang terdiri dari jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Ya. Di bagian yang pertama bisa kita lihat di sini dalam bacaan as-safar tadi. Di sini yang paling atas al-jumlah ismiyah. Sebabnya apa? Ya, ada dua jenis atau bisa dikatakan polanya terdiri dari mubtada maupun khobar. Dalam bacaan as-safar tadi yang kita bacakan bersama, kita pahami bersama, di sana kita melihat ada kalimat jamilun thabibun sudaniyun. Jamilun thabib sudani. Ini adalah jumlah ismiyah karena apa? Li'annaha mabdu'atun bi ismin. Disebutkan karena apa? Diawali dengan sebuah isim. Ya, polanya bagaimana? Ya, jamilun thabibun. Jamil ini mubtada, ya, musnad ilaih. Ya, disandarkan al-khobar. Ya, al-khobar di sini adalah keterangan. Jamil thabibun. Kalau tanpa ada khobar, pola mubtada dan khobar ini seandainya hanya jamil saja, kita tidak tahu jamil itu bagaimana orangnya, apakah profesinya, ya seperti apa dan seterusnya. Karena itu agar kalimat ini menjadi sempurna dan memiliki makna, karena itu harus ditambahkan dengan khobar. Ya, yaitu apa? Dengan tambahkan di sini dalam kalimat ini adalah thabib, jamilun thabibun. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang lain dalam bacaan as-safar ini adalah contoh-contoh jumlah ismiyah. Jamil, ya, dari sini jamil, ya, ini adalah mubtada wa sa'id, mubtada khobar, al-busrah sa'idah. Ya, ini seluruhnya adalah contoh-contoh jumlah ismiyah yang terdapat dalam bacaan as-safar. Kita melihat bagian yang berikutnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang seperti penjelasan saya di depan tadi yang diawali dengan sebuah fi'il. Sebuah fi'il. Ya, ini salah satu contoh yang akan saya jelaskan. Jumlah fi'liyah contohnya adalah faqada jamilun haqibatan kabiratan. Apa sebabnya? Liannaha mabdu'atun bi fi'lin. Karena kan diawali dengan sebuah kata kerja. Apa kata kerjanya? Faqada. Faqada tadi apa artinya? Artinya adalah kehilangan. Faqada jamilun haqibatan kabiratan. Ya, kehilangan jamil, kehilangan apa? Sebuah tas besar. Ya, sebabnya karena dia tadi diawali dengan sebuah fi'il. Jumlah fi'liyah ini polanya adalah fi'il dan fa'il. Faqada jamilun. Faqada jamilun. Faqada fi'il, ya, jumlah fi'liyah karena tadi li'annaha mabdu'atun bi fi'lin, karena diawali dengan sebuah fi'il. Fi'lun faqada. Fa'ilnya apa? Atau subjeknya apa? Jamil. Ya, itu juga dengan contoh-contoh kalimat ada di bawahnya dan seterusnya yang terdapat dalam bacaan tentang as-safar. Harapan saya semua sudah memahami beberapa contoh jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah yang terdapat dalam bacaan ini. Kita lanjutkan, kita teruskan ke halaman berikutnya tentang al-qaidah. Ya, tolong dipahami dengan betul kaidah dari al-jumlah wa anwa'uha. Al-jumlah wa anwa'uha seperti bahasan kita pada kesempatan kali ini, kaidahnya adalah apa itu jumlah? Al-jumlah hiya tarkibul kalimat tarkiban isnadiyan. Jadi jumlah adalah susunan kalimat atau susunan kata yang tersusun merupakan bersandar dari satu kata ke kata yang lain, sehingga maknanya tersebut
ya, bisa diartikan dengan makna yang sangat berguna atau mengeluarkan atau menghasilkan makna yang mufid atau makna yang bisa kita pahami. Nah, itu disebut sebagai jumlah. Al-jumlah itu naw'ani, jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Jumlah ismiyah, dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Al-jumlah al-ismiyah, jumlah ismiyah adalah hiyal jumlatu mabdu'atu bi ismin. Seperti keterangan saya di depan, jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Mithlu Muhammadun hadirun. Contohnya di sini adalah Muhammad hadir karena diawali dengan sebuah isim Muhammad. Berikutnya yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Hiyal jumlatul al-mabdu'atu bi fi'lin, yaitu jumlah yang diawali dengan sebuah fi'il. Mithlu hadara Muhammadun. Telah hadir Muhammad. Hadara ini adalah fi'il, bentuknya adalah bentuk fi'il madhi. Hadara Muhammad. Kaidah berikutnya, al-jumlatul ismiyatu tahtaju ila ruknaini mubtada'in khabarin. Jumlah ismiyah itu membutuhkan pada dua rukun atau dua hal, yaitu apa? Mubtada dan khabar. Jadi pola jumlah ismiyah ini lazimnya adalah polanya terdiri dari pola atau susunan dari apa? Mubtada dan mubtada dan khabar. Apa yang dimaksud dengan al-mubtada? Al-mubtada ismun yaqa'u fi awal jumlah. Atau dalam keterangan yang lain, ismun marfu'un. Jadi mubtada ini selalu marfu' atau harokatnya adalah rafa'. Rafa' di sini diartikan adalah harokatnya adalah apa? Dhamma maupun dhammatain. Al-mubtada'u ismun yaqa'u fi awal jumlah. Ismun atau isim yang terletak pada awal kalimat. Wasumiyal mubtada'u, ya dinamakan mubtada li'annana nabtadi'u bihil jumlah, ya dikarenakan kita yang memulainya mengawalinya dengan kalimat tersebut, ya diawali dengan isim pada itu berada di dalam awal sebuah kalimat. Al-khabar ismun yukmilu ma'nal jumlah ma'al mubtada. Jadi khabar adalah isim yang menyempurnakan makna dari jumlah atau kalimat tersebut bersama dengan si mubtada. Jadi khabar ini harus ada di dalam sebuah pola jumlah ismiyah, karena khabar ini menyempurnakan arti dari mubtada tersebut atau apa makna dari mubtada tersebut. Yang ketiga, al-mubtada'u marfu'un. Seperti keterangan saya di depan tadi, mubtada itu harus harokatnya atau akhir dari harokatnya adalah apa? Rafa', marfu'. Marfu' di sini harokatnya tandanya adalah dhamma maupun dhammatain. Wal khabaru marfu'un aidan. Begitu juga dengan khabar. Jadi mubtada itu marfu, begitu juga dengan khabarnya juga harus marfu. Mithlu Muhammadun hadirun. Perhatikan di sini kalimatnya Muhammadun hadirun. Muhammad hadir. Ya, di sini Muhammadun rafa marfu, hadirun Muhammadun mubtada, hadirun khabar juga marfu rafa. Al-jumlatu al-fi'liyatu tahtaju ila ruknain. Jumlah fi'liyah membutuhkan harus ada dua hal ini, yaitu apa? Polanya adalah terdiri dari pola tarkib, susunan terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il, kata kerja dan subjeknya. Al-fi'lu fi'lun yaqa'u fi al-jumlah. Al-fi'lu apa? Fi'il atau kata kerja yaqa'u yang terletak di awal sebuah kalimat. Walida sumiyal jumlah al-fi'liyah. Karena itu disebut sebagai
disebut sebagai apa? Dinamakan dengan apa? Jumlah fi'liyah. Yang kedua al-fa'ilu, fa'il atau kita artikan sebagai subjek. Ismun yadullu alladhi fa'alal fi'la. Isim yang menunjukkan yadullu yang menunjukkan alladhi ada yang melakukan perbuatan tersebut pada pekerjaan, pada sesuatu hal yang melakukan sebuah pekerjaan tersebut. Itu disebut sebagai fa'il atau sebagai subjek. Al-fa'ilu marfu'un. Nah, kaidah yang ketiga adalah al-fa'il. Fa'il itu marfu', harus rafa, harus marfu'. Ingat tadi tanda marfu' rafa adalah dhammah atau dhammatain. Mithlu hadara Muhammadun. Nah, jadi di sini fa'il tersebut harus marfu. Paham? Fa'il harus marfu dalam pola jumlah al-fi'liyah yang tadi dari susunan tarkib, fi'il dan fa'il. Kaidah bisa dipahami sampai di sini? Ya, harapan saya Anda semuanya bisa memahaminya dengan baik. Ya, seperti biasa di dalam setiap pembahasan kita ada beberapa tadribat, beberapa latihan-latihan yang diharapkan dengan latihan ini seluruh mahasiswi mengambil mata kuliah matematik kelas bahasa Arab atau pasca sarjana IAIN Pekalongan bisa berlatih sering mungkin sehingga apa yang menjadi bahasanya bisa dipahami. Di sini ada sekian banyak latihan. At-tadribul awal ain al-jumlah ismiyah wal jumlah fi'liyah wa sabab. Di sini diminta untuk apa? Menjelaskan, menentukan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dan sebutkan, tentukan ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyahkah dan sebutkan apa sebabnya. Silakan nanti bisa dikerjakan di tempatnya masing-masing, bisa berlatih di rumah. Dan berikutnya adalah di tadrib yang kedua, tadrib tsani hawil jumlah al-ismiyah ila jumlah fi'liyah. Ya, jadi di sini hawil diminta untuk mengubah jumlah ismiyah, mengubah dari jumlah ismiyah ke jumlah apa? Fi'liyah, kama fil misal. Contoh di sini Ahmad yaqra'u 4 sa'atin fil yawm. Ini adalah jumlah ismiyah, ketika dulu menjadi jumlah fi'liyah. Jadi ingat, jumlah fi'liyah adalah fi'ilnya berada di depan atau di awal dua kalimat. Yaqra'u Ahmad 4 sa'at fil yawm. Silakan bisa dikerjakan dan bisa diisi sehingga nanti Anda semuanya bisa terlatih dan bisa memahaminya dengan baik. Tadrib yang ketiga atau latihan yang ketiga, hawil al-jumlah fi'liyah ila jumlah ismiyah. Ubahlah jumlah fi'liyah ini belum menjadi apa? Jumlah ismiyah, kama fil misal. Kebalikannya dari tadrib yang kedua. Ya, seperti penjelasan tadi depan, silakan nanti bisa dilatih, bisa ditulis sendiri jawabannya. Kita ke latihan yang keempat, tadribur rabi. Tadrib rabi latihan yang keempat, ratib kalimat kulli jumlatin litakuna jumlatan fi'liyatan. Kalimat ini masih berantakan, silakan Anda susun sehingga menjadi jumlah fi'liyah. Silakan bisa ditulis di bawahnya. Berikutnya adalah tadrib yang kelima, tadribul khamis, istamil kulla kalimatin minal kalimati taliyah fi jumlatin fi'liyatin. Silakan Anda membuat kalimat dengan kata atau kata-kata yang ada di sini atau fi'il yang ada di sini. Anda diminta membuat kalimat apa? Kalimat atau jumlah fi'liyah. Di sini ada beberapa fi'il, yaskunu, takwi, yatawadda'u, kataba, syariba. Dan tadrib as-sadis, tadrib yang ke-6, pelatihan yang ke-6, istamil kulla kalimatin min kalimat taliyah fi jumlah ismiyah. Kebalikannya dari latihan yang ke-5 yaitu diminta untuk membuat jumlah ismiyah. Di sini ada beberapa isim, silakan diubah menjadi kalimat atau jumlah ismiyah. Silakan dikerjakan. Kalau masih belum paham bisa ditanyakan langsung kepada kami sehingga apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini bisa dipahami dengan baik.
Baik, sekian dari saya, semoga bisa dipahami dalam kesempatan kali ini dalam materi al-jumlatu wa anwa'uha bisa dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.